Halo Audio Lovers, balik lagi sama gua Kevin. Oke, sekarang gua masih ada di AJM. Ya, Audio Lovers tahu gak yang namanya pucuk dicinta ulang tiba? Baru diomongin mobil mobil Alphard ini 2021 kalau nggak salah. Mobil ini lu jangan lihat simpelnya, tapi lu lihat sistemnya. Emang benar pas dibuka bagasinya simple. Lu nggak kelihatan kayak ini mobil perangkatnya apa sih, yang lu kelihatan cuma subwoofer 2 doang gitu. Tapi yang di sistem ini pantat gue ini gila banget. Oke, tapi sebelum itu Audio Lovers, di sebelah gue udah ada Coach Steven dari AJM. Gue minta tolong sama Coach Steven, tolong ceritain pengalaman apa yang ada yang punya mobil ini gitu loh. Pengalamannya apa kok? Oke. Jadi saya ketemu dengan customer ini agak unik sih. Saya jualin satu mid-range di Tokopedia dan dia kebetulan chatting di situ. Terus kita lakukan chatting. Saya nanya mau masang di mana. Terus dia bilang dia nggak percaya dengan toko lagi, mau masang sendiri, bla 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 dan segala macamnya. Jadi setelah itu saya bilang kenapa nggak percayanya, dia baru cerita. Setelah cerita dia bilang oke, gue bilang gini aja. Ketemuan yuk di AJM. Kita coba recun mobilnya dengan mobil yang kecewa itu, kita coba recun. Terus dia datang, dia cerita bla 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 kalau dia udah pasang di 11 toko audio sebelumnya. 11 dan semuanya mereka tidak memberikan hasil yang maksimal. Ini toko terakhir dalam hati dia. Ini kalau sampai AJM ini bikin dia kecewa juga, dia tidak akan main audio seumur hidupnya katanya. Oke. Kebetulan waktu itu kita datang, dia bawa dengan sistem yang sudah terpasang, two-way system dengan satu DSPM di mobil yang sama, Alphard juga, Alphard yang ini juga. Terus kita setting. Nah waktu itu gue setting kurang lebih 50% lah, hampir finish. Terus gue suruh dia dengerin. Terus dia denger, keren banget katanya. Oke, nomor rekening berapa? Dia bayar biaya setting gue. Terus nggak berapa lama, seminggu kemudian dia melakukan chatting dengan gue. Terus ya mau upgrade sistemnya. Sampai hari ini seperti ini. Itu dia Lovers, kalau lu puas lu bayar, nggak puas jangan bayar. Yoi. Lu mau bayar setting, oke. Sekarang kan zamannya gampang kan. DSP kita setting, kita save. Setelah kita save, lu suka, ya lu bayar. Kalau lu nggak suka, gue delete aja presetnya. Jadi no hard feeling antara konsumen dengan si installer. Cek lila. Betul. Oke. Kok bisa dijelasin nggak kok? Ini yang ada di pantatnya kita ini bukan cuma MDF doang yang ketutup nih ya. Tapi apa kok? Oke, di dalam box ini ya, di dalam spare tire box ini sebenarnya kita udah selipin kurang lebih 7 amplifier. Ya, semuanya full 2 channel dan semuanya angkat speaker. Jadi tidak ada yang kosong. 1 prosesor Brax DSP, 2 Harrison Lab voltage stabilizer ya dengan komponen fuse lainnya. Nah, tadi kan kita ada buka sebentar kan untuk beauty shotnya. Koko tadi bilang fuse-nya itu harus dipisah. Kenapa kok mesti dipisah? Karena saya menggunakan 2 VSS. Iya. Ya, kalau 2 VSS kita harus bagi dia terpisah. Fungsinya apa? Biar mereka dapat arusnya sama-sama pada saat VSS itu udah mulai melemah. Jadi dapat pasokan listrik yang sama ya. Terus kedua, kalau groundnya juga nggak boleh digabung. Kalau groundnya digabung takutnya dia ada short atau apa ya. Jadi kita juga mesti dipisah-pisah. Kalau 4 regulator gua potong jadi 4 bagian tetap gitu. Oke. Terus ini bisa dibilang ciri khasnya AJM sih kalau yang gue bilang. Boxnya itu bentuknya kayak begini dan ditutup pakai akrilik dan juga portnya itu dari alu. Ini pakai akriliknya 15 sih. Ini 15, ini 8 apa 9? 9 in. Di kubiknya itu kan Koko pasti udah ngitung kan? Ya, kita hitung. Ya, kita hitung pakai aplikasi ya, pakai software. Nah, kalau lu bayangin ya, Audio Lovers bayangin kalau misalkan lu cuma pakai MDF ketutup begitu doang. Kan jelek banget kan? Estetikanya kurang. Estetikanya nggak dapat. Nah, untuk memenuhi kubikel dari subwoofer ini, makanya ya harus kotak begini tapi dibikin estetik gitu. Jadi kosmetik, jadi bagus gitu loh. Yang penting dapat. Ini yang spesial nih. Apa tuh? Kita CNC dari aluminium batangan yang benar-benar kita CNC menjadi 1 port, dan port ini panjangnya kita ukur sesuai dengan tail parameternya si subwoofer. Okay. Ya.
Nah. Terus di belakang Ekoko itu juga ada GL ya kalau salah. Iya betul, satu GL subwoofer yang dipakai untuk harian. Jadi kalau mobil ini mau dibawa orang banyak, Ini turun, ini copot. ini diturunin, sistemnya knockdown gitu loh. Ya, tapi ternyata setelah beberapa kali kompetisi dan selalu menang ya, nggak pernah, boleh bilang nggak pernah kalah mobil ini kita bangun. Selalu juara 1, selalu podium. Akhirnya dia nggak pernah mau lagi turunin subwoofer ini. Maksa tetap ada di sini jadi. Oke. Oke. Yaudah, Audio Lovers penasaran kan sama hasil audionya kayak gimana? Sekarang kita masuk, kita dengerin hasil audionya dari Alphard ini. Yuk kok. Oke. Audio Lovers, sekarang kita udah di dalam Alphard ini. Kok sebelum kita dengerin hasil audionya bisa jelas, gue lupa. Udah terang. Ulang. Kita bisa tolong kok jelasin kok ini sistem yang terpasang di mobil Alphard ini apa kok? Oke. Alphard ini cukup high end sistemnya. Untuk speaker dia menggunakan tweeter Vocal Ultima, mid bass Vocal Ultima, subwoofer 2 biji Ultima 8 in. Mid-range menggunakan Jetphone Rush 4 seri tertingginya, terus ditambah dengan super tweeter Sony. untuk ambient Sony, betul. Untuk playernya kita menggunakan AK-SP 2000, SP2000, Hugo TT. DAP-nya kita menggunakan Chord Hugo TT2 plus M-Scaler untuk app sampling file lagunya di bawah ini ya. Oke. Oke, terus kabel-kabelnya kita menggunakan full Chernoff. Oh, ini kok. Ini kan Hugo TT ini kan ditambahin di atas ini nih. Betul. Ini dibikin. Bikin custom dudukan biar tetap nyaman, tetap apapun ya. Tapi lucu. Oke. Terus sama ini yang pilar yang tadi Koko bilang itu, Betul. ini dibikin ulang. Iya, cetak baru. Dan emang agak sulit untuk Alphard ini karena besar sekali. Kita tidak menggunakan aslinya masih ada, kita cetak baru. Oh, lo nggak bakal kelihatan kalau misalkan nih ini itu cetakan gitu loh. Lo nggak bakal notice lah gitu loh. Umumnya orang cetak biasanya triangle-nya dibuang karena itu difficult-nya di situ. Tingkat kesulitan paling susah membuat triangle itu tetap ada. Nah, di IJM itu selalu memperhatikan triangle itu tetap ada sehingga blind spot-nya pada saat nyetir itu tetap masih bisa terpakai kan. Biasa kan ada yang langsung dihajar. Iya, udah, umumnya ditutup. dihajar biaya. Cuma enggak lah, ini lo nggak bakal kelihatan. Iya. Terus di depan juga ada harmonizer. Yap. Terus sama apa tuh? Stain, sama ya. stain satu Ya, kotak. Oke. Oke, sekarang kita pindahin ini jadi stereo. Oke. Sebelum dengar bangkunya jangan lupa dipindahin ke preset number 1. Oh, oke. Ini presetnya kontes kita dan preset paling enak untuk dengar di sistem ini. Oke. Belakang nggak mati gempet kan? Kakak tuh aman. Oke. Ini kiri kanan. Oke. Oke, yuk kita mulai kok. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good.
butterflies out in the sun. What a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where they used to be rain. My yesterday was blue tears. Today I'm a part of you too. My lonely nights are through tears. Since you said you were mine. I heard there was a secret chord. The David prayed, and it's praise the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fourth, and the major lift. But for King Composer, hallelujah. 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 Your face was strong, but you lit the proof. So hard, babe. Erayo. Erayo niya. Ini nyemprot banget ya. Aduh. Udah kok. Ada lagi. Pas.
Ini apaan kok? Oke, jujur aja ya. Gue tadi pas gue intip doang, gue belum dengerin mobil ini, gue cuma intip doang. Wah, ini jangan-jangan sama kayak Foxy nih. Nah, tadi awal juga gue udah ngomong sama Koko ini sistemnya yang gue lihat kayaknya mirip nih. Mirip. Tapi sama nggak sama Foxy? Gue bilang gitu. Nggak, beda. Lo dengerin aja. Coy, beda. Karakternya Beda. Gue jujur gue gak bisa nyampein, gak terlalu bisa ngejelasin gitu pakai kata-kata. Tapi ya warnanya beda ya kok ya. banget. Speaker sama, hampir sama ya, kecuali mid bass dan subwoofer itu beda karakter. Makanya ini lebih punch-nya, dynamic-nya, sama kontur mobil ya. Saya rasa ini pengaruh banget. Jadi dapat wide-nya, depth-nya itu bener-bener lu feel-nya ini bener-bener berasa di ruang yang bener-bener gede ya. Jadi enak. Nah, tadi di beberapa lagu yang bikin gua sampai kaget banget itu yang trompet, saksofonnya. Iya. Ih, gua mau ngomong jorok nih, gua nggak bisa. Ininya loh, yang pas dia main itu lu kayak makanya tadi gua rada ngomong itu, ada ngomong anjir nyemprot banget. Bibirnya pep gitu. Lu bisa kayak seakan-akan lu ngeliat gitu loh. Feel-nya dapat. Oh, banget itu lu di kayak lu anjir itu depan muka lu. Tuh, itu terus sama yang tadi, yang terakhir nih, bass. Si Ko Steven bilang nih bass gitu loh. Itu pertama kan awal pelan tuk itu dia dari sebelah kiri pindah ke rada ke tengah, terus ngerambel kan. Ini sampai goyang nih. Makanya kenapa tangan kita ngangkat begini, karena low-nya itu sampai ke seluruh ruangan gitu loh. Yang kontrolnya tetap bagus. Tetap bagus. Pancinya enak, nggak apa ya namanya ya, ngebuntut pokoknya. Gua nggak bisa ngomong. Nggak ngebumi gitu bahasanya. Iya, itu makanya ini kita pernah kontesin di iseng ya, saya kontesin kan EMA itu ada satu kelas yang namanya SQL Insight. Jadi kenceng tapi kontrolnya bagus dan dijurikan sama juri Filipin. Dia masuk, gua kasih volume udah kenceng banget deh, mood gua udah kenceng banget. Terus dia ngerasa itu feel-nya enak banget. Bro, boleh nggak gue minta lebih kenceng lagi? Gue pengen denger sekuat apa sistem lo. Hajar, gue bilang, sampai lu kuatnya denger. Dinaikin sampai bener-bener hampir under limit lah dari gue punya player. Dan dia bilang, gila. Dan nilainya bener-bener gila, 28. Bener-bener udah hampir full poinnya. Jadi itu nggak bleber. Nggak bleber, benar. Terkontrol ya maksudnya. Terkontrol. Ya, Nanti kita bisa denger lagu SQL-nya. Ngeri itu lagunya. Itu gue takut salah komen karena ini kalau yang Foxy gue masih bisa inilah gitu. Tapi kalau yang ini anjrit di luar ekspektasi gue, ini beda loh. Ini beda banget sistemnya. Beda banget sistemnya. Oke, kalau ini dapetin ini semua nih. Pengerjaan kabel sama unitnya segala macam. Ini cepet kok. Berapa lama kok? Ini kurang lebih kita kerjain nggak nyampe 3 minggu kelar. Kita serahin ke dia. Cuman emang mobil ini kan dikompetisikan terus ya. Jadi selalu kompetisi terus. Ke Surabaya dia ikut, ke Jakarta kemanapun dia ikut. Jadi ya setiap kompetisi dia harus nginep di tempat gua kurang lebih 4-5 hari untuk recun. Dan setiap dia berada kompetisi dia selalu mau upgrade sesuatu yang baru. Makanya dia upgrade ini. TT2 dan M-Scaler ini yang paling baru. Dan ini signifikan sekali perbedaannya. Dengan dia buang uang segitu, saya rasa ini benar-benar signifikan yang harusnya dia bisa rasakan gitu. Buang uangnya berapa? Ya 200 something lah ya. Karena udah menggunakan dual BNC Nordos kan, kabelnya cukup mahal. Merinding gue. Oke, katanya tadi Koko bilang lu dengerin lagu SQL. Oke, itu gimana? Tes, ya. Balikin.
Oke. Gimana? Ngeri ya? Tight banget ya. Tight banget, Kayak lu kapan-kapan angkat botol Lego. Gile lu, lagu yang ngajak lu. Gile lu. Itu gimana ngomongnya ya gue? Bingung Oh ya, tadi yang kalau misalkan audio lovers ada krek itu dikit, ini tadi itu ada di depan. kunci ya. Kuncinya Betul. itu ada di depan. Karena jadi ada suara getar dikit. Kayak kita nyari tadi di mana gitu. Oh, ternyata di depan. Kok sekali lagi thank you banget udah kasih kesempatan kita nge-review mobil Alphard ini. Ini beda sama Foxy. Tapi ini podium mulu kan? Podium. Selalu juara satu. Selalu di kontes apapun. Rai udah 2 kali juara satu. Usachi Jakarta 2 kali. Emma kemarin 2 piala juara 1. Surabaya juga juara 1 di Usachinya. Nah ini 15-16 ini tanding lagi. Semoga dia tetap berada di podium. Nah ini salah satu kandidat untuk kita tampilkan di COC tahun depan. Yoko, sekali lagi thank you udah kasih kesempatan Siap. media audio untuk nge-review mobil ini. Semoga mobil ini bisa champion, bisa COC. Amin, amin. Oke, buat audio lovers, gimana hasil audionya di mobil Alphard ini? Silakan berkomentar. Dan jangan lupa follow juga Coach Steven di AJM Audio Works. Ada nomor telepon, alamat, sama YouTube dan Instagramnya juga. Silakan follow. Dan buat teman-teman audio lovers, ingat berkomentarlah yang membangun, dan jangan mematikan industri audio musik di Indonesia. Betul. Bye bye. Bye. Thank you.